Bronces, kali ini kita berada di rumah Bakers di kaki Gunung Salak, tepatnya di desa Ciherangbong. Ciherangbong. Ciherang Tengah. Nomor 99. Saat ini kita bertemu dengan yang punya rumah, tuan rumah, Bro Hari Sanjoyo. Kita bincang-bincang mengenai pengalaman beliau jadi baker. Selamat malam, sore nih. Selamat malam. Selamat malam ya. Iya, karena kita udah malam. Udah malam nih ya. Nggak kerasa nih nongkrong enak nih. Pak Ari, sekarang kegiatannya apa aja nih? Iya Pak Gus, jadi selesai dari tempat kerja yang lama Pak. Sekarang lagi kemarin touring Pak, touring. Kemana tuh? Keliling Jawa Pak, keliling Jawa, kemudian sampai ke Surabaya, kita muter dulu ke Madura. Oh, ke Madura, masuk pulau dulu. Ya, terus turun lagi, balik pulang. Jakarta. Balik pulang ke Jakarta. Ya. Berapa anggota? Kemarin itu dengan, nggak apa-apa kita sebut ya. Nggak apa-apa. Dengan Bakers Telkom Pak. Oh, ada Bakers Telkom. Ya, Telkom. Jadi kita 5 hari perjalanan. Perjalanan. 5 hari perjalanan. Ya, dengan berbagai macam motor. Jadi ada yang pakai BMW GS, ada yang pakai KTM, ada yang pakai X-Max juga gitu ya. Oh, ada X-Max juga. Berbagai macam jenis motor lah Pak, kira-kira gitu. Iya. Yang jelas tuh CC lumayan lah ya. Ya, CC-nya ya. Di atas 250 cc. Iya. Apa tadi, KTM ya? Iya, dan KTM. KTM-nya motor adventure juga, mirip-mirip BMW juga. Iya. Pari, ini untuk cari pengalaman teman-teman nih ya. Iya. Sejak kapan Pari hobi naik gini? Sebenarnya mungkin sama teman-teman yang lainnya. Kalau zaman dulu ya anak-anak, ini kan anak milenial, kita anak-anak apa ya, grup. Ada yang ngomong bahwa, aduh saya nggak tahu nih. Baby boomer apa lagi lah ya. Baby boomer ada yang bilang apa? Gen Y, Gen X ya? Gen X ya? Gen X atau Gen Y, ya mungkin Gen Y kita lihat. Ya. Jadi saya tuh sejak SMA itu naik motor Pak. Sejak SMA? Sama naik motor, gue punya SIM, saya naik motor ke ke sekolah naik motor, gitu ya. Dulu pacaran naik motor juga Pak. Kalau cuma bedanya begitu bekerja, banyak teman-teman sebagai teman-teman kita itu kapan lagi naik motor, capek. SMA naik motor, kuliah naik motor, masa gue kerja naik motor juga gitu ya. Apalagi dapat UMG ya. Nah benar UMG, mininya kita naik mobil gitu ya. Jalan lebih ini apa? Karena setiap orang tuh passionnya beda-beda ya. Experience yang pengen didapat selama kita hidup itu kan beda-beda. Iya. Ada yang memang senengnya naik mobil, ada yang mobil klasik segala macam. Nah kalau saya memang karena dari kecil, dari kakak-kakak saya dulu seneng motor gitu ya. Akhirnya ya sampai ke bawah sampai sekarang, bahkan mulai intensitas, kalau dulu kan SMA itu cuma naik motor paling jauh-jauh ke puncak gitu ya. Iya. Kadang-kadang sama teman-teman, kadang-kadang waktu kita masih pacaran sama istri yang sekarang gitu ya, itu juga ke puncak, jalan, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, pulang balik gitu lagi gitu ya. Terus begitu kita kuliah, sama di kuliah ke teman-teman komunitas, teman-teman kuliah itu juga sama, anak-anak suka motor. Kebetulan motor kita sama-sama GL 100 dulu. Iya, Honda ya. Honda tuh. Sering jalan-jalan kalau di Malang, saya kuliah di Malang, di Merdeka Malang. Iya. Itu Malang itu kayak apa ya kotanya itu. Jadi dia ada laut, ada gunung, ada danau, ada. Jadi di atas dia ya. Di atas. Malang kan di tengah lembah gitu. Jadi bisa ke laut segala macam. Jadi kita wisatanya banyak. Jadi kadang-kadang sebulan sekali kita jalan tuh. Sama rombongan 4 motor 5 motor gitu ya. Kita jalan, nikmati pemandangan, pulang buat refreshing aja. Kemudian bekerja. Nah, bekerja ini karena kakak saya nomor 2 itu dia bekerja di Telkom. Nah, beliau itu sering ini pinjemin motor moge gitu ya. Pinjem yuk jalan. Jadi kita sering mudik naik motor. Oh, bareng-bareng kan orang-orang naik mobil, saya naik motor Pak. Dipinjemin motor dulu. Mudik ke Surabaya. Ke Surabaya. Sidoarjo. Sidoarjo. Iya, Jawa Timur. Nah, kita naik motor tuh. Seiring dengan waktu lama-lama nggak enak juga gitu ya. Akhirnya dari UMG gitu kita kumpulin dapat motor lah. Bisa juga beli motor sendiri. Ya, nggak kebayang dulu. Dulu saya sempatnya beli Kawasaki yang 250 Pak. Yang sekarang udah susah dicari kan. Cuma sayang juga dijual. Kemudian ganti ke Virago. Virago 750 itu ini juga semuanya
pakai ini Pak, nggak bodong. Kita belinya ada suratnya juga lengkap. Terus akhirnya ganti ke BMW Pak. Dan sebenarnya itu saya pakai BMW terus. BMW-nya BMW Touring. BMW Touring dulu RS, kemudian ganti ke Adventure gini. Oh, Adventure. Ya, seperti di jam itu tuh. Iya, iya, yang itu ya. Ya, Oh, nah, setelah pakai itu rasanya udah susah pindah ke lain hati. Oh. Jadi kalau bicara apa namanya sejak kapan, sejak kecil sampai hari ini sampai kita kerja gitu ya, ya kita menikmati gitu naik motor. Jadi saya lebih senang naik motor dibanding naik mobil gitu. Iya sih, benar sih. Saya lihat juga ya kalau Pak Ari sering banget ya touring, kadang-kadang riding alone ya, paling berdua aja sama istri ya. Kemana tuh Pak Ari yang paling jauh nih? Kemarin kan semua Jawa terus Madura balik lagi. Jadi memang saya ini mungkin masuk kategori family man atau gimana ya. Kalau orang lain naik touring kan itu jarak jauh, kadang 10 hari, 15 hari, kadang kalau yang jauh pendek 3 hari 4 hari gitu ya. Itu kayaknya nggak enak kalau nggak ada istri gitu ya. Oke. Karena apapun jadi istri itu kan kalau bisa sih, kalau bisa ya, hobinya suami sama istri itu sama gitu ya. Iya. Nah, karena sering touring-touring gitu, istri kadang-kadang yang sering marahin kita malah Pak. Itu motor gede dibiarin aja tuh. Udah 2 bulan nggak jalan kita kan. Jadi malah boncengernya yang naki-naki, kita yang pusing malah. Bentar waktunya dulu kita atur dulu gitu kan ya. Jadi saya tuh nggak karena terbiasa Pak. Jadi keluarga kami itu touring itu selalu dengan istri. Gitu ya. Terus pertama, yang kedua kami tuh nggak terikat dengan waktu. Maksudnya apa namanya? Nggak ada protokol-protokol gitu, kita nggak terlalu suka gitu ya. Jadi lebih banyak jalan aja gitu. Kalau pengen jalan ya jalan aja gitu ya. Makanya kadang-kadang saya sendiri sama istri. Pulang kampung, pertama awal-awal pulang kampung ke Sidoarjo sendiri naik motor. Kemudian lama-lama jalan lagi Jakarta, Bali, Jakarta Lombok gitu ya. Bali saya puterin, Lombok saya puterin gitu ya. Terus terakhir sama teman-teman karena Sumatera agak jauh, saya ngajak teman-teman 7 motor ke sana gitu ya. Walaupun kemudian baliknya cuma 2 motor, yang berangkat 7 motor. Nah dari situ mulai berani saya, akhirnya saya sendiri. Oh dari situlah malah ketagihan sendiri ya? Sendiri, akhirnya saya banyak sering sendiri sama apa namanya istri aja. Sama istri berdua. Jadi box kanan istri, box kiri saya, atas peralatan-perlengkapan macam-macam. Oh itu gitu ya, tadi nanti kita jelasin itu ya? Betul. Ya. Jadi supaya kita benar-benar independen. Jadi kalau misalnya di jalan mogok gitu ya, mogok apa namanya, automobile kayak misalnya pecah bannya bocor, saya udah ada buat tambal bannya, bisa ada pompa anginnya gitu ya. Sendiri aja jalanin ya. Kadang kalau kepepet kita bawa perlengkapan juga untuk nyopotin ban segala macam. Oke. Tapi kalau motor BMW ini karena agak khas mesinnya, alhamdulillah sampai hari ini belum pernah ada kerusakan ya. Jangan sampai lah ya. Iya pasti harus dibawa ke ini juga ya, perusahaan BMW ya. Jadi kalau sama istri saya pernah sendiri ke Jakarta, Jakarta Aceh. PP. Jakarta Aceh 0 km Sabang. 0 km Sabang PP. Berdua sama istri. Kemudian Jakarta Lombok ya, itu juga itu. Nah nanti ceritanya banyak pengalaman lucu-lucunya tuh. Mulai ada pembegalan. Pernah tuh? Pernah. Terus kemudian ada yang ada magic-magicnya dikit gitu. Pernah juga kita ngalamin. Karena cuma berdua kan. Iya. Karena jalan malam. Jalan malam. Memang salahnya jalan malam itu aja sih. Salahnya jalan malam. Harusnya maghrib tuh langsung break gitu ya. Langsung break gitu. Jadi ceritanya seru sih. Kalau perjalanan saya paling jauh ya Jakarta Aceh PP, kemudian Makassar Manado pernah, kemudian Jakarta ke Lombok, terus Jakarta Denpasar ke Lombok gitu ya. Itu sih yang menurut saya yang paling jauh. Kalau yang sering-sering ya Jawa Tengah itu sering, Jawa Timur udah sering. Karena itu udah biasa lah, bisa ditempuh sehari 2 hari ya. Sehari 2 hari tempuh gitu ya. Saya ini Pak Rik, apa nikmatnya sih touring sendirian dengan rombongan gitu? Iya. Jadi karena kalau saya sama kakak tuh kita pakai kadang-kadang pakai HT, alat komunikasinya, kemudian kadang-kadang pakai tag lokasi Pak. Jadi kalau sebenarnya kalau motor-motor kami yang gede-gede gini nih biasanya sebenarnya bisa buat jadi kita ketemunya di titik tertentu aja, gitu ya. Itu jauh lebih mandiri gitu ya. Jadi lebih enak kita ngatur kecepatan. Jadi kalau bedanya tuh kalau sendiri kita bisa ngatur kecepatan, bisa ngasih waktu timing, kemudian waktu istirahat segala macam tuh bebas. Bisa ngatur sendiri lah ya. Sendiri ya, gitu. Kadang-kadang kalau lagi capek ya geletak aja di mana di pom bensin, di mana gitu ya. Karena kita ada nanti jual merek, dia ada mart tertentu yang
kita jadikan tempat untuk istirahat. Gitu. Checkpoint ya. Poin-poin jadi untuk istirahat sebentar, minum apa segala macam karena mereka udah ada ininya kan. Ada tempatnya. Dan ada makanan segala macam udah siap gitu ya. Jadi kami tinggal duduk itu makan udah berangkat lagi untuk melepas lelah gitu ya. Jadi kalau individu itu lebih bebas. Cuma kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri. Kamu sendiri gitu ya. Makanya perlu kita berteman, Pak. Bagus. Gitu berteman ya. dengan komunitas yang lain gitu ya. Kadang-kadang disitulah banyak temu ya, kenalan komunitas lain. Iya gitu. Kadang-kadang teman kantor kita juga gitu kalau ada kesulitan gitu. Karena pernah kejadian saya bannya itu pecah ban, kena lubang, sobek. Itu di Palu dulu. Di Palu. Jadi motor terpaksa berhenti, nggak bisa jalan kan. Dicariin sama teman-teman komunitas di Palu. Teman kantor nyari. Susah ternyata. Memang susah. Tapi akhirnya ada di kota tertentu akhirnya dibawa pakai travel sampai di kita pasang. Gitu. Oh, dinaikin travel terus. Waduh, bannya itu dibawa travel. Jadi terus dipasang di kita. Jadi tapi butuh waktu itu ya? Butuh waktu, kadang-kadang bisa terdiri 1 hari. Nah, kalau sendiri nggak masalah kan, tapi kalau rombongan, nah ini kalau rombongan itu kan biasa aja ada protokoler, protokoler maksudnya ada aturan main. Misalnya kalau ada depan ada root captain kita nggak boleh nyalip gitu kan. Padahal misalnya gini, kalau root captainnya terlalu pelan, kesal juga kita ya. Motor ini kadang-kadang kan harus kalau terlalu pelan overheat. Iya. Jadi kadang-kadang itu ada kecepatan tertentu yang harus harus dijaga supaya dia nggak overheat. Nah, agak susah gitu ya. Terus yang kedua, saya kalau rombongan itu nggak terlalu suka ada rider sih Pak Agus. Oh, oke. Lah mending bebas aja gitu bebas aja gitu. Jadi karena rider kesannya kayak kita jadi agak sombong di jalan gitu. Iya, karena kan jadi arogan juga ya. Kelihatan arogan. Jadi saya sih lebih mohon maaf gitu ya. Jadi saya lebih seneng sih ngalir aja gitu. Iya, jadi kalau rombongan kita ngalir, naik motor yang ngalir juga gitu, sendiri naik ngalir juga gitu. Jadi keunggulannya kalau rombongan lebih tertib, waktunya lebih pas gitu ya. Kalau yang sendiri suka-sukanya aja, berhenti di mana suka-sukanya. Tapi kalau ini udah dia ikut aturan kan, harus ketemu hari ini harus ketemu di hotel ini gitu. Makanya di mana-mana spotnya udah diatur. Ya memang sih idealnya itu kalaupun misalnya kita touring tuh nggak boleh pakai yang strobo segala macam sebenarnya itu ya, kalau di aturannya itu ya. Jadi kalau touring yang ideal tuh kita ngikutin aturan lalu lintas gitu. Jadi kalau lampu merah ya berhenti gitu terus. Iya. Jadi kalau misalnya jalan macet ya ikutin aja gitu. Itu sebenarnya yang benar tuh begitu gitu. Tapi nggak tahu kadang-kadang kita suka jadi arogan kalau ada ini ya lampu merah terobos segala macem ya. Kadang-kadang menghalangi jalan orang lain. Itu yang bikin orang marah gitu loh. Padahal kan namanya brotherhood ya, jalan itu milik bersama gitu ya, saling menghormati gitu ya. Saling menghormati gitu. Dulu kan ada aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan touring. Terus gini, salah satu lagi tuh kayak dengan strobo gitu-gitu memang nggak boleh ya. Tapi memang ada satu kelemahan di motor besar itu karena kecepatannya tinggi. Motor di depan kita harus tahu kita ada, karena itu kayak angin, wus gitu kan misalnya gitu ya. Jadi memang kalau kami di GS ini kita lampu agak banyak Pak. Oh, supaya kelihatan mobil kita ya. Ya, jadi dari belakang itu mobil di depan kita itu kan dari spion kelihatan tuh, ada cahaya terang gitu ya. Minimal kita lewat dia tahu gitu ya. Iya. Motor juga gitu. Jadi kalau motor kecil kita lewat, mereka tahu paling nggak dari itu. Jadi nggak perlu strobo, tapi sebenarnya siasat lain adalah pakai lampu yang banyak. Saya lampunya ada lampu yang 4, banyak ya. 2 bawah, atas 2, 1 gitu. Yang jelas tidak menyelukan orang juga ya. Iya, betul. Gitu. Itu strategi naik motor yang cc-nya besar ya. Selama ini yang paling nyaman berarti naik motor apa kali kalau jauh gitu, jarak jauh? Kalau jauh, saya udah pernah pakai punya Harley juga, kemudian pakai Virago yang kayak copot juga gitu ya, sama Versys, sama Versys punya juga, coba gitu ya. Yang paling enak ya BMW ini. Iya, saya ngeliat stabilisernya. Jadi motor ini selain empuk gitu ya, kami boncengan sama istri tuh nggak capek. Oh gitu ya? Berjam-jam ya, bayangin 10 hari di jalan gitu ya. Harusnya kan pegel-pegel badan istri, alhamdulillah nggak apa-apa. Oh, jadi bisa jadi kita itu tuh karena stabilizer atau itunya yang nggak jalan ya. Kalau di belakang shock breakernya monoshock kan. Terus dia punya banyak peredam
redamnya, sehingga lebih empuk kayak naik mobil aja sebenarnya gitu. Betul, betul. Terus di depannya juga kita nyaman. Kalau motor-motor Jepang, mohon maaf gitu ya, kadang-kadang kan getar. Karena getaran ini larinya ke sini Pak. Ke Pundak. ini pundak Jadi ini biasanya ya? ini capek, sakit di Oh sini. itu ya, gara-gara itu juga ya? Ya, jadi makanya kadang-kadang mohon maaf, misalnya yang naik touring berapa hari udah mulai minta dipijet-pijet tuh. Iya, Sakit iya, ini. iya. Oh dari situ ya? Nah kalau BMW ini dia ada shock, di tengahnya ada per. Jadi dia malah kalau misalnya kena lubang, kalau motor biasa kan turun gini. Dia ada daya naik ke atas. Jadi ini tetap gini. Jadi ininya tetap stabil gitu stabil. ya? Iya, iya. Itu menyebabkan minim kecelakaan sih. Kecuali kalau nggak ugal-ugalan, kalau ugal-ugalan ya pastilah. Iya. Tapi kalau normal aja sih aman Aman lah ya. Kecuali nyari apa sendiri kalau Nah, itu ya. kalau itu nyari apa sendiri gitu ya. Jadi kalau ditanya motor yang favorit saya sampai hari ini sih BMW. BMW ini Pak, BMW ini.